Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Zahra pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu akan mengecek kehadiran Ananda. Jadi anak-anak ibu boleh melihat kiri, kanan, depan, belakang dari teman-teman Ananda. Apakah ada dari teman-teman Anda yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, baik kalau begitu. Jadi di sini kita bakalan mulai pembelajaran, tapi sebelum itu ibu mau nanya, tadi malam kan ada hujan deras. Nah, ada nggak dari anak-anak ibu yang kena terdampak banjir? Saya, Bu. Iya Zahra, bagaimana Zahra keadaannya sekarang? Sekarang sih udah bersih ya, Bu. Cuma tadi malam banjirnya tuh ada lumpurnya, Bu. Jadi membuat rumah saya tadinya bersih menjadi kotor, Bu. Wah, apakah perlu teman-teman ikut membersihkan? Sepertinya tidak sih, Bu. Dikit lagi kotor. Oke, kalau begitu. Yang lain ada yang terdampak juga? Tidak, Bu. Nah, kalau gitu ibu mau nanya dulu, bagaimana sih perasaan anak-anak ibu hari ini? Sedih, Capek, Bila Bu. sedih, Tiara capek, Capek. lapar, Kanisa lapar. Nah, berarti masih ada yang belum makan nih ya? Oke, karena udah lapar kan, lapar, capek. Nah, ibu pikir nih kalau capek dan lapar, kita nggak bakalan bisa belajar dengan baik. Nah, jadi ibu pengen kita semua belajar dengan keadaan yang rileks. Oleh sebab itu, anak-anak ibu boleh berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, nanti anak-anak ibu ikuti gerakan ibu ya. Ya, Bu. Nama ice breaking kita ini adalah Mari Belajar Teks LHO. Nah, ada 5 gerakan. Yang pertama adalah angkat tangannya, tepuk bersama, angkat ke atas, senyum ceria, putar badannya, ayo belajar teks LHO. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Angkat tangannya, tepuk bersama, angkat ke atas, senyum ceria, putar badannya, mari belajar teks LHO. Oke, anak-anak ibu semuanya sudah bisa, sudah segar? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah segar, boleh kembali duduk Ananda. Nah, sebelum kita mulai, kita tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mendefinisikan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan teks LHO dengan teks deskripsi. Nah, nanti kita bakal melihat nih, ibu bakalan mengecek apakah anak-anak ibu sudah tahu, apakah sudah ada yang tahu mengenai teks LHO dan apakah sudah tahu apa perbedaan teks LHO dan teks deskripsi. Oke, sebelumnya di sini ada yang sudah pernah memperhatikan sekitar nggak? Saya, Bu. Vina? Ngamati jalan, Bu. Mengamati jalan. Yang lain? Sama? Sama. Oke, tapi pernah nggak anak-anak ibu memperhatikan jam dinding? Pernah, Bu.
Nah, gimana jam dindingnya? Salma, Bu. Ya, Salma. Di rumah Salma ada jam dinding. Jam dinding itu berbentuk bulat. Terus dia berbahan dari plastik dan berwarna hitam dan putih. Serta di luarnya itu ada kaca yang melapisi jarum-jarum di dalamnya, Bu. Oh gitu, kalau di rumah Salma. Yang lain gimana? Tiara, Bu, Ya, Tiara bagaimana Tiara? di jam itu ada 3 jarum, Bu. Yang pertama jarum merah itu menunjukkan detik, jarum jam warna hitam panjang menunjukkan menit, dan jarum jam warna hitam pendek itu menunjukkan pukul, Bu. Oke. Ya, Vina? Salah, bukan jam, Bu, tapi pukul. Oh, bagaimana? Pukulnya bukan. Pukulnya. Oh, pukulnya tahu. Bukan jam namanya Tiara tapi pukul. Oke. Ada yang tahu gunanya apa? Saya, Bu, Ya, Vina silakan. gunanya jam dinding itu untuk menunjukkan waktu, Bu, dan juga agar lebih mudah dilihat, jam dinding itu diletak di atas dinding rumah, Bu. Oke. Jadi untuk biar mudah ya. Oke. Jadi anak-anak ibu semuanya dari yang kita bicarakan tadi, ada yang nggak yang tahu apa itu sebenarnya observasi? Saya, Bu, Ya, Piani, silakan. observasi itu adalah suatu pengamatan yang kita lakukan terhadap suatu objek secara rinci, Bu. Ya, baik, benar sekali. Jadi kata Pioni, pengamatan itu observasi itu adalah mengamati dengan seksama tentang suatu objek. Nah, benar sekali. Jadi observasi itu adalah tindakan mengamati suatu objek dengan seksama dengan tujuan memperoleh informasi yang tepat dan menyeluruh. Nah, jadi kita mengobservasi itu adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan menyeluruh. Nah, selanjutnya kan kita udah tahu nih apa pengertian dari observasi. Nah, selanjutnya adakah yang sudah tahu apa itu pengertian teks laporan observasi? Ada nggak yang bisa merumuskan dari definisi observasi tadi? Bu, Ya, Fioni? jadi teks laporan hasil observasi adalah teks hasil pengamatan atau observasi yang kita lakukan terhadap suatu objek secara rinci dan bersifat objektif, Bu. Benar sekali. Jadi pengamatan terhadap suatu objek secara rinci dan terstruktur yang bersifat objektif. Benar. Jadi teks laporan hasil observasi itu harus bersifat objektif dan kita harus menelitinya atau mengamatinya secara terstruktur agar kita bisa melaporkannya juga dengan terstruktur. Nah, Ibu akan menampilkan 2 teks. Nah, anak-anak Ibu nanti baca keduanya dan tentukan yang mana teks observasi dan yang mana teks deskripsi. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Yang pertama, baca terlebih dahulu. Boleh dipahami? Judulnya apa? Kucing jenis karakteristik dan kepribadian. Nah, ini teks yang pertama. Ini sudah? Sudah. Ini teks yang kedua. Judulnya apa? Mimi, kucing kesayanganku. Ya, benar sekali. Nah, boleh dibaca terlebih dahulu? Apakah sudah, Ananda? Sudah, Bu. Nah, dari kedua contoh teks tersebut, yang mana yang teks LHO, yang mana yang teks deskripsi? Teks LHO yang pertama. Ya, Vina, kalau Tiara yang bilang teks LHO yang pertama, yang Vina Deskripsinya ini, Bu. yang deskripsi yang ini kucing kesayanganku. Nah, kok bisa teman-teman anak-anak ibu tahu yang mana teks LHO, yang mana teks deskripsi? Apakah anak-anak ibu sudah tahu perbedaannya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, yang sudah tahu boleh tunjuk tangan dan sebutkan. Saya, Bu. Ya, Ana, silakan. Perbedaan utama dari teks LHO dan teks deskripsi dapat dilihat dari ciri-cirinya, Bu. Kalau teks deskripsi bersifat subjektif, sedangkan teks laporan hasil observasi bersifat objektif, Bu.
Benar sekali. Jadi kalau tes deskripsi apa tadi? Bersifat apa? Objektif. Deskripsi. Subjektif. Nah, kalau tes LHO sifatnya gimana? Objektif. Subjektif itu artinya apa? Berdasarkan perasaan. Perasaan siapa? Perasaan Nah, perasaan penulis. Kalau objektif artinya apa? Sesuai dengan kenyataan. Sesuai kenyataan. Bagaimana fakta? Oke, benar sekali anak-anak ibu. Nah, jadi ada 3 perbedaan antara teks LHO dan teks deskripsi. Yang pertama dari segi tujuannya. Di sini tes LHO itu bertujuan untuk melaporkan hasil pengamatan suatu objek secara objektif. Sedangkan tes deskripsi adalah menggambarkan suatu objek secara subjektif. Kata kerjanya saja beda. Kalau tes LHO melaporkan, deskripsi menggambarkan. Nah, yang kedua berdasarkan sifatnya. Nah, teks LHO sifatnya tadi ada objektif, ada faktual, ada informatif, universal, dan berdasarkan data. Ada yang tahu universal itu artinya apa? Mendunia. Mendunia, menyeluruh. Nah, bisa mendunia menyeluruh, tapi bisa juga kita artikan sebagai umum. Nah, selanjutnya tes deskripsi sendiri itu sifatnya subjektif, bersifat opini, ada memberikan sedikit sentuhan perasaan, bersifat khusus, dan bersifat individual. Jadi pandangannya itu memang siapa yang menulis itu pandangan dia sendiri. Oke, dan yang terakhir adalah bahasanya. Kita bisa lihat bahasanya. Nah, kalau bahasa teks LHO itu bahasanya bagaimana? Teks deskripsi bagaimana? Populer. Deskriptif populer. Oke. Nah, anak-anak ibu udah tahu nih kan perbedaannya apa saja. Nah, kalau begitu pembelajaran kita sampai di sini saja. Tapi sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Tugasnya adalah cari satu teks LHO dari sumber manapun, lalu dicetak, kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau mengerti, kalau gitu sebelum kita tutup, ada yang mau menyampaikan apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Iya, Bila, silakan. kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu teks LHO adalah teks yang digunakan untuk melaporkan atau menyampaikan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Perbedaan teks LHO dan teks deskripsi, teks LHO itu bersifat objektif, sedangkan teks deskripsi itu bersifat subjektif. Ya, benar sekali. Jadi yang paling mendasar itu LHO objektif, deskripsi Subjektif. Oke. Nah, kesimpulannya memang itu adalah bertujuan teks LHO bertujuan melaporkan hasil pengamatan yang kita lakukan secara terstruktur dan objektif, di mana juga memiliki perbedaan dengan teks deskripsi dari segi tujuan, sifat, dan bahasa. Oke. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita benar-benar menutup pembelajaran, ibu mau ada penguatan ataupun relaksasi dari pembelajaran kita ini. Ibu mau yang di kanan kirinya saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan apresiasi, pegang pundak temannya, dan ucapkan, kamu luar biasa, kamu sudah bersahabat, kamu hebat. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu Zara boleh ditutup pembelajarannya dengan berdoa bersama lagi. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak ibu semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi